Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Tutus Ruli, akan memaparkan terkait dengan contoh penjadwalan proyek dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. CPM ini adalah merupakan salah satu dari metode yang digunakan di dalam penjadwalan proyek selain PERT. Di dalam kasus ini, saya akan memaparkan bagaimana cara pemecahan masalah dengan menggunakan CPM dari sebuah proyek. Diketahui bahwa sebuah proyek terdiri dari 5 aktivitas. Aktivitas A, B, C, D, dan E. Di mana masing-masing aktivitas kegiatannya adalah sebagai berikut. Aktivitas A itu kegiatannya adalah dari kegiatan 1 ke 2. Sementara aktivitas B kegiatannya adalah dari 1 ke 4. C 2 ke 3, D 4 ke 5, dan E 3 ke 5. Masing-masing aktivitas memiliki waktu pengerjaan proyek dalam waktu normal sebagai berikut. Untuk aktivitas A, waktu normalnya adalah 6 minggu, B 4 minggu, C 3 minggu, D 8 minggu, dan E 7 minggu. Sementara jika aktivitas dipercepat, maka masing-masing aktivitas itu memiliki waktu sebagai berikut. A, jika dipercepat, maka akan memakan waktu selama 4 minggu. B, 3 minggu, C, 2 minggu, D, 6 minggu, dan E, 4 minggu. Adapun waktu percepatan yang kita peroleh dengan melihat waktu normal dan waktu cepat adalah masing-masing aktivitas. Untuk aktivitas A sebanyak 2. Dari mana itu diperoleh? Yaitu selisih antara waktu normal dengan waktu dipercepat. Aktivitas B 4 dikurang 3 sama dengan 1, C 3 dikurang 2 sama dengan 1, D 8 dikurang 6 sama dengan 2, dan E 7 dikurang 4 sama dengan 3. Adapun informasi terkait dengan biaya untuk aktivitas A, apabila aktivitas tersebut dilakukan secara normal, maka biaya yang diperlukan adalah 10 juta, B 5 juta, C 4 juta, D 9 juta, dan E 7 juta. Apabila aktivitas itu dilakukan dengan cepat, maka biayanya adalah sebagai berikut. Untuk A 14 juta, B 8 juta, C 5 juta, D 12 juta, dan E 8 juta. Sehingga dengan melihat data tersebut, kita akan melihat biaya percepatan, di mana biaya percepatan di sini adalah merupakan selisih antara biaya dipercepat dikurangi dengan biaya normal. Untuk aktivitas A, biaya cepatnya 14, normalnya 10, sehingga biaya percepatannya sebanyak 4, karena selisih antara 14 dikurang 10. Begitu pula untuk aktivitas B. 8 dikurang 5 sama dengan 3, C 5 dikurang 4 sama dengan 1, D 12 dikurang 9 sama dengan 3, dan aktivitas E 8 dikurang 7 sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung biaya percepatan per unit waktu. Karena biaya ini nanti akan dijadikan sebagai dasar ketika kita akan melakukan perhitungan lebih lanjut. Bagaimana cara mencari biaya percepatan per unit waktu? Yaitu dengan membagi antara biaya percepatan dengan waktu percepatan. Untuk aktivitas A, biaya percepatan per unit waktunya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. B, 3 dibagi 1 sama dengan 3. C, 1 dibagi 1 sama dengan 1. D, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Dan E, 1 dibagi 3 sama dengan 0,33. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah bisa menghitung biaya percepatan per unit waktu, kita gambarkan network dari kasus tersebut. Adapun gambar network disesuaikan dengan tahapan atau alur dari sebuah proses di atas. Gambar networknya adalah sebagai berikut. A adalah merupakan aktivitas awal, di mana aktivitas awal ini dimulai dari kegiatan 1 ke 2. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas C. C dilakukan kalau A sudah selesai. Begitu juga B dilakukan kalau A sudah selesai. E dilakukan kalau C sudah selesai, dan D dilakukan kalau B sudah selesai. Sehingga ketika kita melihat network tersebut, kita akan melihat
ada 2 jalur yang bisa kita amati, yaitu jalur A, C, E, dan yang kedua adalah jalur B dan E, di mana masing-masing aktivitas waktunya adalah 6 untuk A, B 4, C 3, D 8, dan E adalah 7. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mencari jalur kritis. Jalur kritis ini adalah jalur terpanjang di mana jalur ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bisa diselesaikan secara normal. Untuk mencari jalur kritis ada 2 metode. Ada metode secara langsung, ada metode algoritma. Kalau metode secara langsung, kita hanya menjumlahkan waktu dari masing-masing aktivitas sampai kepada aktivitas terakhir. Misalkan, untuk jalur pertama, A, C, E. A itu 6, C itu 3, E itu 7. Kita jumlahkan. 6 tambah 3 tambah 7 sama dengan 16. Jalur kedua adalah B, D. Atau 4 ditambah 8. Dijumlahkan sama dengan 12. Dari kedua jalur ini, jalur yang memiliki jalur terpanjang adalah jalur A, C, E yang nilainya 16. Nah, itulah yang disebut jalur kritis jika kita menggunakan metode langsung. Tapi, kalau kita menggunakan metode algoritma, kita akan berbenturan. Akan selalu kita ingat dalam kepala kita adalah terkait dengan early finish dan last finish. Di mana early finish ini selalu di awal dari sebuah proses adalah 0. Masing-masing node yang ada di dalam network, kita akan menghitung EF dan LF-nya. Nah, untuk kasus tersebut, kita akan melihat bahwa untuk EF dan LF, aktivitas A atau kegiatan 1 ke 2, itu EF-nya adalah 0. 0 ditambah 6 sama dengan 6. EF berikutnya adalah EF di node 3, di mana rumusnya adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Begitu juga untuk jalur yang kedua. 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Untuk kasus seperti ini, apabila ada 2 alternatif untuk mencari nilai EF, maka ambil nilai yang tertinggi. Karena yang tertinggi adalah 16, maka kita ambil jalur yang memiliki nilai 16. Dalam sebuah network, bahwa EF akan selalu sama dengan LF, ya, baik di awal maupun di akhir sebuah proses. Nah, di dalam kasus ini bahwa EF sama dengan 16 sehingga LF-nya sama dengan 16. Untuk menghitung LF dari masing-masing aktivitas itu bergeraknya mundur, kebalikan dari EF. LF itu dikurangi dengan waktu dari masing-masing aktivitas setiap jalur, sehingga kita akan melihat bahwa metode algoritma dari network di atas ini, jalur kritisnya adalah ACE, sama. Nah, menurut metode algoritma bahwa jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki nilai EF sama dengan LF. Untuk kasus di sini, bahwa yang memiliki nilai EF sama dengan LF adalah jalur ACE. Nah, itulah jalur kritis. Jadi sama dengan yang pertama. Terserah nanti kita mau menggunakan cara langsung atau dengan menggunakan metode algoritma. Nah, dari metode ini, dari jalur ini kita bisa melihat bahwa proyek dapat selesai dalam jangka waktu 16 minggu. Bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut? Artinya, bagaimana sih kalau proyek ini bisa dikerjakan lebih cepat? Misalkan 12 minggu, bukan 16 minggu. Kira-kira aktivitas mana saja yang bisa diperpendek? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat dulu. Melihat apa? Melihat informasi awal. Karena yang bisa diperpendek itu adalah hanya jalur kritis, yaitu A, C, dan E, kita harus melihat berapa biaya per unit waktu, biaya percepatan per unit waktu yang paling murah dari ketiga jalur tersebut. Misalkan ACE, ternyata dari informasi awal kita dapat bahwa biaya percepatan per unit waktu yang paling murah adalah di aktivitas E. Nilainya berapa? 0,33 setiap minggu. Begitu juga yang berikutnya yang paling murah adalah aktivitas C, yaitu sebesar 1. Oleh karena itu,
Jika ada pertanyaan, kalau proyek itu bisa dikerjakan 12 hari, berapa biayanya? Untuk menghitung biayanya, kita harus mengalihkan dulu waktu percepatan yang sudah kita simulasikan tadi. Yaitu bagaimana caranya? Karena tadi 16 minggu itu awal, kemudian kita ingin 12 minggu itu selesai, berarti ada selisih 4 dari aktivitas yang tentunya memiliki biaya percepatan per unit yang paling murah. Dalam hal ini adalah aktivitas E, yaitu 0,33. 0,33 dikali 3 minggu sama dengan ya berapa? Nah, nanti ditambah dengan aktivitas C, yaitu sebanyak 1 juta. Kalau kita jumlahkan biayanya, maka kalau proyek itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 12 minggu, biayanya menjadi 3 dikali 0,33 juta ditambah 1 dikali 1 juta ditambah 35 juta, maka biayanya menjadi 36,9 juta. Berarti kita sudah bisa melihat nih, kalau proyek itu bisa dilakukan 16 minggu, berarti biayanya 35 juta. Kalau biaya proyek itu bisa dilakukan atau selesai dalam jangka waktu 12 minggu, biayanya lebih besar, yaitu sebesar 36,9 juta. Pilihan semua tergantung kepada kita. Mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.